membahas beberapa poin, beberapa metode gitu ya. Sebetulnya ini kita nggak pakai Hasper di sini, kita pakainya distribusi normal dan log normal gitu ya. Jadi ada 4 metode yang akan kita pakai, yaitu Gumbel, log Pearson 3, distribusi normal, dan log normal. Nah, nanti setelah kita lakukan analisis frekuensi, ada yang namanya uji kesesuaian distribusi. Itu dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode chi-square dan Smirnov-Kolmogorov. Ya, jadi nanti ini tahapan-tahapan analisis yang akan dilaksanakan dalam menghitung debit banjir. Gitu. Nah, sebelumnya kita review dulu materinya. Minggu lalu kita sudah belajar dari pengecekan kualitas data ya, pakai kurva massa ganda. Terus sebetulnya ini ada satu metode lagi yang biasa dipakai, yaitu RSAP ya. Teman-teman bisa cari ini apa gitu ya, tentang sebaran statistik ini. Cuman kemarin kita apa namanya, belajarnya ini ya, kurva massa ganda. Nah, setelah dicek kualitas data hujannya, sudah konsisten datanya, lalu kita kalau misalkan ada data yang hilang, kita isi dengan metode aritmatik atau dengan perbandingan normal. Kemudian menentukan curah hujan wilayah itu ada 3 metode ya, aritmatik, isohit, dan polygon Thiessen. Kalau aritmatik itu rata-rata biasa, yang dirata-ratain gitu ya, sesuai jumlah datanya. Kemudian isohit itu nilai hujan berdasarkan kontur ya. Lalu untuk polygon Thiessen itu adalah mencari pengaruh dari stasiun hujan terhadap wilayah. Gitu. Ya, jadi dari 3 metode ini biasanya yang kita pakai itu adalah yang polygon Thiessen ini ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nih, kita belajar hidrologi itu ada banyak metode setiap step, ada metode setiap step, ada metode gitu ya. Jadi teman-teman tolong diingat, tolong difahami tentang step-step apa yang harus dikerjakan dalam eh, analisis hidrologi dalam konteks ini adalah menghitung debit banjir. Gitu ya. Oke, next. Kita baru masuk ke analisis frekuensinya. Nah, sebagai gambaran, ini ada tata cara perhitungan debit banjir menurut SNI ya. Jadi sebetulnya kita itu menghitung debit banjir itu ada banyak metode. Nih, sebanyak ini ya. Jadi ini kita hitung berdasarkan data apa yang kita punya. Gitu. Misalkan kalau misalkan kita punya data debit sesaat ya, atau debit sesaat itu adalah data pengukuran di sungai yang dilaksanakan cuma satu kali. Nah, misalkan debit sesaat. Atau data hidrograf banjir. Ini stepnya ada banyak nih, dari analisis frekuensi, bla 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 ya, ke bawahnya ke sini nih urutannya. Nah, kalau ini yang kita laksanakan sekarang dalam perkuliahan ini, kita anggap kita tuh mau menghitung debit banjir tapi nggak punya data debitnya. Nggak ada data debit pengukuran, tapi yang kita punya itu adalah data curah hujan. Jadi di sini kalau kita simpulkan secara tidak langsung, menghitung debit banjir menurut SNI ini ada dari data debitnya langsung, ada dari data curah hujan. Gitu ya. Nah, yang kita laksanakan ini adalah perhitungan dari data hujan yang kita miliki. Makanya kemarin kita ngomongin pos hujan, data pencatatan hujan gitu ya. Jadi memang karena realitanya untuk mendapatkan data debit itu agak susah gitu ya, karena dia spesifik harus mengukur pada sungai gitu. Kalau misalkan pencatatan hujan kan lebih banyak datanya yang bisa kita dapatkan gitu. Ya, jadi nanti teman-teman kalau misalkan lagi TA atau misalkan lagi ada project misalkan gitu nantinya. Jadi kalau mau menghitung debit banjir, kalau udah punya data debit, ya udah langsung itu aja yang diolah. Gak usah ada step-step yang kita menghitung curah hujan wilayah gitu ya kan, itu nggak kita butuhin karena data debitnya udah ada gitu. Gitu.
Jadi secara garis besar menghitung debit banjir itu menurut SNI ada dua data yang bisa kita pakai dari data debit dan dari data curah hujan. Nah, yang kita laksanakan itu adalah dari data hujan. Jadi kemarin kita dapatkan data hujan ya maksimum tahunan dalam eh, maksimum data harian maksimum tiap tahun. Ya, yang kemarin kita punya 10 tahun, 20 tahun gitu, itu adalah data hujan harian. Nah, lalu yang kedua, kita menghitung analisis frekuensi nih. Jadi ini adalah baru step kedua dalam menganalisis banjir. Di luar kemarin kita sudah melaksanakan analisis datanya gitu ya, lalu ada curah hujan wilayahnya. Jadi intinya itu adalah untuk mendapatkan satu besaran hujan yang mewakili satu das yang kita tinjau. Nah, jadi nanti kalau sudah dapatkan data curah hujan wilayahnya, kita hitung analisis frekuensi. Nanti kita setelah itu melaksanakan perhitungan curah hujan rencana. Kemudian kalau misalkan hujannya perlu data debit jam-jaman, maka ini ada distribusinya. Tapi kalau misalkan tidak, kita bisa langsung menghitung debit banjir dengan metode rasional. Ya, nanti menghitung debit banjir juga ada banyak lagi metodenya. Ya, ada dengan debit rasional, ada juga dengan hidrograf sintetik nanti, atau disebutnya hidrograf satuan sintetis. Ini juga ada banyak lagi metodenya. Gitu. Jadi intinya kita mempelajari satu hal ini yang di dalamnya itu ada berbagai macam metode. Pemilihan metode itu akan seperti apa? Itu tergantung berdasarkan data yang kita punya. Data yang kita punya dan tentunya karakteristik dasnya itu sendiri. Seperti itu. Ya, gambarannya. Jadi nanti kalau teman-teman biar nggak bingung, ini udah metode apa lagi sih, Bu? Ini kok banyak banget istilahnya gitu ya. Jadi ya memang isinya seperti itu. Oke, jadi kali ini kita akan bahasnya tentang analisis frekuensi. Nah, secara definisi, analisis frekuensi itu adalah analisa yang didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh suatu probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang dengan anggapan bahwa sifat statistik kejadian hujan di masa yang akan datang itu akan masih sama dengan sifat statistik hujan di masa lalu. Jadi intinya kita melihat karakteristik hujan di masa lalu yang akan kita pakai untuk memprediksi hujan di masa yang akan datang. Dengan asumsi hujan yang periode yang lalu tuh akan masih sama dengan hujan di masa mendatang. Jadi ini tidak mempertimbangkan adanya perubahan iklim gitu ya dan bla bla blanya enggak. Jadi kita anggap hujan karakteristik hujan yang tahun-tahun sebelumnya itu akan sama dengan yang akan terjadi di masa mendatang gitu. Intinya definisi analisis frekuensi ini adalah untuk melihat probabilitas kejadiannya. Maka dengan asumsi ini kita bisa lihat bahwa analisis frekuensi ini adalah hubungan periode ulang atau dengan notasi T dengan probabilitas kejadiannya atau P dengan persamaan P sama dengan 1/T. Ya, seperti yang minggu lalu sudah saya bahas, jadi semakin besar periode ulangnya, maka probabilitasnya itu semakin kecil. Kemungkinan terjadinya tuh kecil. Begitu sebaliknya, kalau misalkan probabilitasnya besar, ini mungkin terjadinya tuh, kemungkinan terjadinya tuh kayak 50%, 80% ini mungkin terjadi nih besaran hujan yang seperti ini, itu berarti periode ulang yang kecil. Nah, jadi analisis frekuensi ini sebetulnya nanti dalam aplikasinya kita ini akan menghasilkan hujan periode ulang. Kita akan mencari nilai T. T2, T10, T50, T100 gitu ya. Jadi dalam periode ulang ini berapa sih besaran hujannya? Gitu. Berapa milimeter besaran hujan? Gitu. Nanti baru kita bisa lihat dalam misalkan dalam T2 ini besaran hujannya cuma 20 milimeter. Nah, ini berarti probabilitasnya hanya 50% kan ya? P-nya.
Gitu. Jadi intinya kita akan mencari berapa besaran hujan periode ulang. Nanti hujan periode ulang ini akan kita pakai sebagai hujan desain atau hujan rencana. Maksudnya hujan rencana itu adalah besaran hujan yang kita pakai sebagai dasar dalam merencanakan infrastruktur atau dalam menghitung, misalkan kalau mau mereduksi banjir, ini kapasitas salurannya tuh yang berapa sih besarannya gitu. Jadi kayak kalau misalkan dalam perencanaan infrastruktur, misalnya dalam bendungan, dalam bendung, dalam drainase, misalkan yang paling simpel. Kan drainase itu kita pasti kaitannya dengan dimensi ya. Seberapa besar dimensinya? Misalkan kamu kalau punya dimensi seperti ini, nah ya, berapa B-nya, berapa H-nya. Nah, besarannya ini kita tergantung pada ini. Mau menampung hujan yang seberapa besar gitu intinya. Nah, yang seberapa besarnya itu adalah dengan hujan periode ulang ini menghitungnya itu. Nah, jadi nanti jangan keliru bahwa analisis frekuensi ini kita hitung yang nanti outputnya itu menjadi hujan desain ya atau hujan rencana. Yang mana hujan rencana ini menjadi dasar dalam perencanaan bangunan air biasanya. Oke, bisa dipahami tentang konsep analisis frekuensi? Bisa, Bu. Saya. Oke. Nah, metodenya ada 4 yang biasa atau umum dipakai di Indonesia ya. Ada distribusi normal, ada distribusi log normal, ada Gumbel dan log Pearson. Kita lihat ya dari masing-masing metode ini seperti apa operasionalnya. Nah, tapi sebelum kita menentukan, enggak, sorry. Ini nanti kita bisa bahas belakangan deh, biar kita langsung masuk ke 4 metode ini ya. Ini kita lewat dulu. Nah, kita masuk ke metode distribusi normal dulu. Nah, kalau untuk distribusi normal, untuk mendapatkan nilai XT, XT itu berarti hujan periode ulang ya. XT itu hujan rancangan atau hujan desain dalam periode ulang T. Nah, T ini yang kita tentukan mau T berapa? 2 atau T sama dengan 5. Berarti kalau X-nya 2, T-nya 2 berarti X 2 tahun, X 5 tahun. Rumusnya adalah ini. XA ditambah KT dikali SX. Di mana XA adalah hujan rata pada catchment atau pada das. Lalu KT adalah nilai variabel reduksi Gauss. Ini nilai reduksi Gaussnya. Dilihat pada tabel ini ya nilainya. 2,3 tabel 2,3 ini. Lalu ada nilai simpangan baku. Atau kita bisa sebut ini SD ya kalau kemarin ya simpangan baku. Gitu. Jadi nanti untuk menentukan besaran hujan rancangannya atau hujan periode ulangnya dengan rumus ini. Ya, teman-teman. Rumusnya adalah yang ini. Gitu. Jadi nanti teman-teman berarti dari data hujannya harus hitung dulu ratanya berapa, lalu cari nilai KT-nya. KT itu berarti ini ya, nilai periode ulang yang kita inginkan itu berapa? Kalau 2 tahun berarti adalah KT-nya 0. Kalau periode ulangnya 10 tahun berarti KT-nya 1,28. Dikalikan dengan nilai SX. SX adalah ini. Gitu. Jadi nanti kamu dapat misalkan kita contohnya X 5 tahun gitu ya. X 5 tahun. XA anggap misalkan rata-ratanya adalah 20,5 ditambah nilai 5 adalah KT-nya ini ya. Sorry. Periode ulang 5 itu ini 0,84. Berarti kamu masukin 0,84 dikali berapa standar deviasinya? Misalkan standar deviasinya adalah 1,25 misalkan gitu ya. Nah, nanti dapat titik-titik milimeter. Nah, jadi untuk hujan periode ulang 5 tahunan besarannya adalah sekian. Gitu.
Ya, jadi untuk distribusi normal rumusnya adalah ini. Nah, jangan lupa kalian kadang saya beberapa kali menemukan kasus kalau misalkan ada operasional matematika seperti ini dalam Excel ya yang nanti kita menghitungnya. Jangan lupa kalau operasi matematika itu kan yang paling dulu dikerjain itu pembagian ya, bagi kali tambah kurang, bagi atau kali dulu. Nah, ini kan kalau operasional ada penjumlahan berarti ini harus di dalam kurung nih. Gitu. Jangan lupa nanti soalnya kalau bisa nggak dikasih kurung nanti hasilnya akan berbeda jauh gitu ya. Dan mungkin nanti penyebutannya ada yang hujan periode ulang tuh ada X, ada R, mungkinnya jadi RT, XT itu sama-sama menjelaskan tentang hujan periode ulang atau hujan rencana. Jadi nanti kamu kalau misalkan ada istilah apa kalau ada istilah hujan rencana ya atau hujan periode ulang atau ada hujan rancangan atau hujan desain. Ini artinya sama, merujuk pada hasil pada analisis frekuensi. Gitu ya. Jadi jangan bingung ini cuma istilah aja. Gitu. Kemudian kalau distribusi log normal itu seperti apa? Log normal jadi biasanya di sini tadi kan normal, distribusi normal dan log normal, distribusi Gumbel dan log Pearson. Itu tuh isinya tuh sama, cuman bedanya di bentuk logaritmanya saja. Ya, jadi ada bentuk lognya di sini. Jadi kita lihat di sini untuk menghitung metode log normal, ini notasinya adalah YT, di mana YT adalah hujan rancangan. Berarti kalau tadi XT kan ya, kalau di sini YT, di mana nilai YT-nya itu adalah YA dikali KT dikali SY. Nah, sama kan ya? Jadi rumusnya ini sama dengan distribusi normal, hanya nilai Y-nya atau nilai YA-nya itu dibuat dalam bentuk log. Jadi misalkan nanti kalau kamu punya data hujan, ya misalkan gini, tahun berapa, besaran hujannya berapa, misalkan tahun 2000, 2001, 2002, itu ya, dan seterusnya. Besaran hujannya misalkan 20, 17, 40, misalkannya gitu berapa. Nah, kalau pada distribusi normal, ini yang kita pakai langsung datanya. Yang dirata-ratakan. Kan nanti di sini dapat ya. Maka di sini kita bisa dapat XA atau X rata-ratanya berapa. Nah, kalau dalam log normal, ini kita buat dulu dalam bentuk log. Log 20 itu berapa? Log 17 itu berapa? Maka di sini nanti mendapat nilai rata-ratanya berapa. Gitu. Jadi sama, rumusnya masih sama pakai ini, hanya yang berbeda data hujannya itu kita masukkan dalam bentuk log. Seperti itu. Nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Kemudian metode yang ketiga itu metode Gumbel. Nah, kalau ini agak beda nih rumusnya. Oke, jadi untuk metode Gumbel ini, persamaan yang kita pakai adalah ini. XT dikali XT sama dengan XA ditambah YT min YN dibagi SN dikali SX. Di mana nilai YT, YN, dan SN adalah parameter pada metode Gumbel ini sendiri. YT adalah reduced variate, YN adalah reduced mean, SN adalah reduced standard deviasi. Jadi nilai YT, YN, dan SN ini dilihat berdasarkan tabel. Ya, dan tadi kan kalau di log normal itu tabelnya Gauss ya, distribusi Gauss. Nah, kalau di metode Gumbel ini adalah YT, YN, dan SN. Seperti apa? Ini adalah nilai YT. YT kita lihat angkanya berdasarkan nilai periode ulang. Sama seperti distribusi Gauss tadi. Yang dilihat adalah nilai periode ulangnya.
Mau berapa tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nilainya adalah ini. Kalau nilai YN dan SN itu kita lihat berdasarkan jumlah data yang kita miliki. Ya, berdasar data yang kita miliki. Misalnya, kamu kalau punya data 10 tahun, berarti nilai YN-nya adalah ini. Kalau kamu punya data 25 tahun, berarti ini 20 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 25 tahun adalah ini. Gitu. Ya. Jadi yang membedakan itu adalah nilai N. Ya, nih. Ingat, kalau N berarti itu jumlah data. Kalau T itu periode ulang. Begitu pula dengan nilai SN. SN kita lihat berdasarkan nilai jumlah datanya. Sama ya, seperti tadi kalau punya data 10 tahun adalah ini, kalau punya data 25 tahun adalah ini. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan dalam menghitung hujan rancangan misalkan X5, X10, X25, maka ini yang berubahnya adalah nilai YT. Ya, karena kan T-nya yang berbeda. Tapi nilai YN dan SN ini akan sama kan? Berarti kalau misalkan kita mau ngitung berbagai periode ulang kan datanya kan tetap sama. 10 misalkan, 20 atau 50 jumlah datanya kan pasti akan tetap sama ya. Data yang kita pakai dalam berbagai periode ulang ini. Jadi nanti yang berubahnya adalah nilai YT-nya. Ya, tolong diingat-ingat. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah metode Log-Pearson 3. Nah, kalau dalam metode Log-Pearson 3 ini, metodenya persamaan yang dipakai adalah ini. Log X sama dengan log XA ditambah G dikali SI. Di mana nilai G adalah nilai koefisien Skewness atau koefisien kemencengan ya. Dan SI adalah standar deviasi. Jadi untuk standar deviasi ini kita ada SI, ada SX ya, ada SD itu sama intinya standar deviasi gitu. Jadi untuk di metode Log-Pearson ini persamaannya adalah ini. Jangan lupa kalau seperti ini bentuknya dikasih tanda kurung. Nah, nanti dalam menghitung Log-Pearson ini kita hasilnya itu kan ini baru log X. Misalkan log 5 tahun. Hasilnya adalah 1,05 misalkan. Nah, untuk mendapatkan X5-nya, berarti ini 10 pangkat log 5. Oke, jangan lupa. Jadi nanti besaran hujan itu dari keempat metode, itu ya. Misalkan ada metode apa tadi? Normal, log normal, lalu Gumbel, log Pearson 3, pada hujan periode ulang 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Ini nilainya nggak akan berbeda jauh nih. Jadi kalau misalkan ini hasilnya 20, mungkin ini 18, ini misalkan 22. Nah, log Pearson ini mungkin hasilnya 21 gitu ya. Jadi jangan dimasukin ini. Kadang suka ada yang lupa nih mahasiswa nggak dimasukin, nggak dirubah bentuk logaritmanya, dimasukin aja di sini 1,05. Kan nggak mungkin. Ya, jadi ini nilai log X ini harus dimasukkan dalam persamaan yang biasa dulu. Berarti kalau mau nyari X adalah 10 pangkat log X ya. Ini matematika kan ya. Seperti itu. Jangan lupa. Nah, untuk mencari nilai eh, log XA-nya, jadi ini sama ya, seperti tadi ya, apa namanya yang bentuk logaritma itu. Jadi kalau misalkan kamu punya data hujan, berapa tahun, dari tahun 2000 sampai 2010 misalkan, besaran hujannya 20, 15, 40 gitu.
Nah, kalau bentuk log itu berarti dimasukin dulu log 20 gitu. Ini sama caranya seperti yang tadi. Nah, di sini kita ada menghitung nilai CS. Nah, CS ini adalah rumusnya ini, log XI min log XA pangkat 3. Nah, jadi mungkin ini teman-teman di Excel-nya nanti perlu seperti ini. Kalau misalkan ini nilai CH-nya itu adalah X, maka ini nilai log X. Lalu ada lagi log XA pangkat 3. Berarti ini log XA pangkat 3. Berarti ini pangkat 3. Ya, di sini. Jadi kalau misalkan ini dapat hasilnya berapa, tinggal sama dengan kolom ini dipangkatin 3. Gitu. Ya, kalau misalkan pangkat 2, berarti tinggal pangkat 2-in. Kayak gitu ya. Jadi ini cuma definisi operasionalnya aja. Nanti teman-teman tergantung mau ngitungnya kayak gimana bentuknya di Excel-nya gitu. Jangan terintimidasi oleh rumus-rumus yang bentuk log, pangkat gitu ya, yang kayak gini-gini. Ini hanya bentuk matematika aja. Nanti kalau misalkan teman-teman udah ngerjain bisa nge-breakdown itu sendiri kok. Gitu. Nah, misalkan ini. Kadang suka banyak yang bingung di bagian ini. Jadi kalau misalkan ada N dikali sigma log XI min log XA pangkat 3. Jadi berarti ini adalah kamu hitung dulu karena ini dalam kurung ya. Log XI min log XA pangkat 3. Berarti kan kamu di sini ini XI. Ini berarti lognya. Terus ada log XA. Kamu berarti di sini ada XA itu kan berarti rata-rata ya. Ini kamu nanti akan dapat rata-rata di sini. Nanti kamu buat dulu bentuknya log XA berapa. Terus log XA pangkat 3. Nah, ini nanti kamu hitung nih masing-masing. Buat di dalam Excel-nya. Nah, ini kan berarti ada log XA, ada log XA pangkat 3. Lalu kamu tulis lagi log XA ini di sini ya. Log XA min log XA pangkat 3. Kan berarti tinggal kolom ini dikurangi kolom ini. Adanya di sini. Gitu. Jadi untuk persamaan yang ini, kamu udah dapat di kolom yang ini. Gitu. Nah, di sini ada operasional sigma, berarti jumlahnya. Jumlah dari log XI min log X A pangkat 3 itu ada di mana? Berarti ada di sini. Jadi nanti kalau misalkan kamu dapat N, N-nya berapa? Misalkan data hujannya 15 tahun, N-nya. Berarti tinggal N dikali, misalkan kolom ini dikalikan dengan jumlah di sini. Gak usah kamu pakai ngitung operasional matematika kurung-kurungnya lagi banyak gitu. Ya, jadi bisa mengerjakannya tuh opsinya seperti ini. Kalau emang dirasa membingungkan nanti tanda-tanda kurungnya atau operasional matematikanya seperti apa gitu. Ini kan hanya penggunaan atau apa namanya persamaan matematika aja gitu ya pemahamannya. Jadi teman-teman jangan terintimidasi oleh banyak rumusnya ini gitu ya. Nah, tadi dari nilai CS ini kita akan dapatkan nilai K-nya. Ya, tadi kan rumusnya adalah untuk mendapatkan nilai G. Kan tadi kalau di distribusi normal itu adalah distribusi Gauss ya atau persamaan Gauss itu KT, kalau di Gumbel itu YN, YT dan SN, kalau di log Pearson itu ada nilai G. Ya, nilai berdasarkan yang nantinya akan kita cari untuk mendapatkan nilai K. Nah, di sini ya. Jadi dari nilai CS-nya ini tadi yang kita sudah hitung, nilai CS, CS di atas ini, hasilnya akan kita lihat untuk mendapatkan nilai G. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita lihat, kita mau lihat berdasarkan apa? Berdasarkan periode ulang K atau P ya, atau berdasarkan nilai T. Ini sama aja. Biasanya kita lihat sih berdasarkan T ya, karena kita kan mau mencari hujan periode ulang gitu ya, hujan. Kita kan mau mencari nilai XT. Biasanya kita lihat pakai T.
Tapi di sini sama aja kok, seperti tadi kan, P1 per T ya persamaannya. Jadi kalau periode ulangnya kecil, berarti, sorry, kalau probabilitasnya kecil, berarti periode ulangnya besar. Jadi ini hubungannya selalu berbanding terbalik nih. Ya, jadi nilai itu akan sama aja. Nah, di sini kita tinggal lihat aja, kamu misalkan lihatnya angka yang di atas atau yang di bawah. Nah, tergantung. Kamu lihatnya berdasarkan periode ulang atau berdasarkan probabilitas. Sorry ini ketukar. Periode ulang itu adalah T, probabilitas itu T. Nah, gitu. Misalkan tadi kita dapat hasil hitungan koefisien Skewness-nya atau nilai CS-nya itu adalah 0,7, misalkan ya ini. Nah, kita mau mencari periode ulang berapa? Periode ulang 5 tahun berarti adalah yang ini. Ya, seperti itu, yang ini. Kalau periode ulang 25 tahun berarti yang ini. Kalau misalkan nilai CS-nya, misalkan ini kan antara 0,6 dan 0,7, misalkan kamu dapatnya 0,65, berarti diinterpolasi nilainya. Seperti itu. Ya, jadi ini isinya banyak metode, tapi tabel-tabel doang gitu ya isinya. Jadi teman-teman hanya perlu pahami parameternya apa yang digunakan pada metode tersebut. Seperti itu. Nah, nanti nilai K-nya sama ya, seperti ini. Probabilitasnya ini, kalau ini satuannya segini probabilitasnya. Kalau yang ini kan periode ulangnya gini. Sama aja sih, cuma kamu nanti tinggal lihat nilai apa namanya, intinya koefisien Skewness-nya, nilai CS-nya. Gitu. Jadi kalau dari Soeharto kayak gini tabelnya, kalau dari Suripin gini. Ini cuma beda referensi aja. Sama aja. Gitu. Nah, tadi kalau misalkan kita udah dapet nilai-nilainya ya, kan tadi jadi di resume tuh besarannya dari 4 metode tadi, misalkan T-nya 10, T-nya 20, T 50 gitu. Pada metode normal, terus log normal, dan seterusnya. Ini hasilnya berapa nih? Periode ulang 10 tahun dengan metode normal berapa hasilnya? Berdasarkan metode log normal berapa? Nah, ini ya. Nah, nanti data ini kan si hujan rancangan ini akan kita pakai dalam menghitung intensitas hujan. Jadi nilai R dari analisis frekuensi ini akan masuk ke menghitung I nantinya tuh. Ya. Jadi kita perlu memilih nih dari 4 metode tadi ini mana yang akan kita pakai untuk menghitung intensitas. Jadi enggak semuanya kita pakai nih, kita pilih satu yang paling merepresentasikan. Gimana caranya kita milih satu dari 4 metode yang kita pakai? Itu dengan parameter statistik ini. Normal adalah rumusnya ini, hitung CS dan CK-nya. Lalu untuk log normal, CS CK-nya adalah ini. Jadi ada 3 parameter statistik yang dipakai yaitu CS, CK, CV. Ya, jadi kemarin kan kita perhitungan statistiknya itu menghitung rata, nilai maksimum, nilai minimum gitu ya. Terus ada nilai standar deviasi. Nah, itu kita sebetulnya harus hitungnya ini. Menghitung koefisien Skewness-nya berapa, koefisien kurtosisnya berapa, dan koefisien variansnya berapa. Kalau misalkan sudah didapatkan, kita masukin nih syaratnya. Kalau di metode normal, nilai CS-nya itu di antara sekitar 0. Dan nilai CK-nya 3. Misalkan, kamu dapat nilai CS-nya 0,5. CK-nya
2 misalkan. CV-nya 1,75. Nah, nanti kamu masukin syaratnya ke sini. Di syaratnya segini, di hasil hitungannya, misalkan CS-nya 0,5, CK-nya 2, ini bisa memenuhi atau tidak kesimpulannya. Gitu. Kalau untuk di log normal CV-nya, CS untuk mendapatkan CS-nya itu setidaknya dengan persamaan CV pangkat 3 ditambah 3 CV. Berarti CV pangkat 3 adalah 1,75 pangkat 3 ditambah 3 kali 1,75. Besarannya seberapa? Jadi nilai CS ini, CS-nya misalkan 0,5, ini sama enggak dengan persamaan ini. Gitu. Jadi intinya nilai-nilai parameter statistik yang ini dimasukin pada syarat-syarat yang ditentukan ini. Kalau misalkan nilainya memenuhi, yang itu yang kita pilih untuk menghitung intensitas nantinya. Gitu. Ya, teorinya intinya seperti itu. Nanti mungkin bakal lebih kebayang kalau udah laksanain prakteknya kayak gimana analisisnya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Bisa dipahami ya. Nanti teman-teman bisa, kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyain ya. Raise hand atau bertanya langsung. Dah, jadi tadi udah dapet besaran hujan rencananya. Terus kita pilih berdasarkan parameter statistiknya. Nah, ada lagi pengujian kesesuaian distribusinya. Itu dilakukan dengan 2 metode, uji chi-square dan Smirnov-Kolmogorov. Jadi intinya 2 pengujian ini adalah mengukur distribusi hujannya itu seperti apa, datanya. Gitu ya. Kita langsung contohnya aja deh di sini. Nah, ini contohnya. Menghitung uji chi-square-nya. Jadi kita kalau uji chi-square itu kita melihat perbandingan frekuensi yang terobservasi dengan frekuensi empiris. Ya, jadi berdasarkan perhitungan dengan yang terobservasi itu seperti apa perbedaannya. Gitu. Nah, di sini misalkan contoh pada 2 metode ya, metode Gumbel dan log Pearson. Ini adalah parameter-parameternya, ada nilai N itu jumlah data ya, nilai K dengan rumus ini, nilai hujan maksimumnya, hujan minimumnya, nilai R ratanya, selisih R-nya, lalu ada nilai IK dengan rumus ini, EF. EF itu adalah frekuensi yang frekuensi empiris atau empirical frekuensi ya, EF itu. Lalu nilai EF dikali IK berapa? Nah, yang menjadi pertimbangan adalah nilai alfanya. Nah, jadi dalam analisis yang statistik parametrik ya, atau yang pertimbangan-pertimbangannya itu berdasarkan keputusan parameter atau statistik parametrik gitu ya. Yang kita ambil adalah nilai alfanya. Alfa 5%. Artinya alfa itu adalah toleransi error. Jadi kamu menoleransi analisis kamu tuh errornya berapa persen? Kalau errornya 1% atau alfanya 1%, berarti 99% akurat. Gitu. Kalau 5% berarti tingkat akurasinya itu 95%. Jadi semakin besar alfanya, akurasinya semakin kecil. Gitu ya. Jadi kamu kalau misalkan nanti melaksanakan penelitian atau mengerjakan apa gitu ya berbasis statistik, kalau kamu ambil nilai alfanya semakin kecil, misalkan 1%, kamu yakin 99% analisis kamu itu tuh hasilnya akurat. Gitu. Ya, jadi di sini yang dipertimbangkan adalah nilai alfanya. Nah, dari sini kita harus membagi interval. Ini adalah besaran curah hujan nih. Curah hujan yang terobservasi nanti ya dibandingkan dengan yang hasil perhitungan.
atau nilai EF. Nih, nilai EF-nya adalah 4 dari sini. Ya, ini adalah ini. Lalu nilai OF-nya, nilai apa namanya, frekuensi yang terobservasi. Nah, ini kita lihat berdasarkan data seri hujan, gitu ya. Jadi berdasarkan rentang yang ini. Jadi misalkan ini kan udah pembagian interval nih. Intervalnya 5. 5 itu adalah dari nilai K. Jadi katanya kalau misalkan kamu punya data hujan, gitu ya, data hujan eh, dari 2000 sampai 2010, kan datanya ada berapa tuh? Berapa. Nah, kita mau melihat pada rentang antara 52 dan 67 ada berapa sih yang terobservasi jumlahnya? Misalkan di sini ada 1. Terus nanti yang terobservasi pada rentang 68 sampai 82 ada 2. Gitu ya, pokoknya dari jumlah datanya ada 20. Dari 20 data pencatatan pada rentang-rentang ini jumlahnya ada berapa? Observasi yang terdistribusinya. Nah, nanti yang kita lihat adalah nilai ini. EF min OF kuadrat dibagi EF. Berapa hasilnya? Ya kan ini ada nih EF min OF-nya adalah minus 1, EF min OF kuadrat adalah 1, EF min OF kuadrat per EF adalah 0,25. Ini dijumlahin semua. Berapa hasilnya? 13,5. Nah, kita bandingkan. Ini adalah nilai X kuadrat hitung dibandingkan dengan X kuadrat tabel. Ya, yang terhitung adalah 13,5. Nah, nilai X tabelnya berapa? Nah, ini yang kita hitung tadi, alfanya 5%. Kita lihat kalau alfanya 5%, ini ya. Oh, sorry. Degree of freedom-nya, derajat kebebasannya biasanya 2. Misalkan ini kamu tergantung juga sih mau milihnya berapa. Derajat kebebasannya 2, alfanya 0,05 atau 5%. Alfa 5% adalah ini. Nah, ini kita lihat ini adalah X tabel. X kuadrat tabel. Jadi pada analisis G kuadrat ini kita membandingkan X tabel dengan X hitung. X tabelnya 5,991, X hitungnya adalah 13,5. Nah, kalau misalkan nilai X hitungnya lebih besar daripada X tabel, berarti distribusinya itu tidak merata. Sedangkan yang kita butuhkan adalah distribusi kan harus merata ya. Jadi nanti metodenya seperti apa yang akan terpilih. Berdasarkan dari uji chi-square. Gitu. Itu ya, paham ya? Nanti mungkin ini harus langsung dipraktekin ya teman-teman. Nah, yang kedua, distribusi data hujan itu dihitung dengan menggunakan metode uji Smirnov-Kolmogorov. Jadi sebetulnya kalau ini uji kecocokannya karena parameternya sangat spesifik gitu ya. Jadi biasanya dipakainya sih dia pakai software gitu ya teman-teman. Pakai kalau pernah dengar SPSS, software SPSS. Kalau tahu itu biasanya kita pakai untuk Smirnov-Kolmogorov. Nah, ini kita skip aja karena biasanya kita pakainya ini pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai software. Jadi mungkin ini kita nggak coba perdalam. Tapi intinya di sini kita sama ya. Kalau dalam pengujian distribusi ini ada nilai alfa gitu. Alfa tabel berbanding dengan alfa hitung. Seperti itu. Materinya cuma sampai segitu aja sih, teman-teman. Harusnya kita langsung latihan soal kalau di kelas. Sampai di sini dulu, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu, izin tanya, Ya, silahkan. untuk yang Q-square itu saya masih kurang ngerti yang cari OF-nya itu. Mencari OF-nya. Oke. Masih Hmm, belum jelas. belum. Ya, bentar. Saya langsung kasih ini ya, apa namanya kita lihat contohnya ya. Saya cari dulu filenya.
Saya pindah device dulu. Yang lain silahkan sambil menunggu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sambil saya cari nih contohnya. Ada yang lain mau bertanya? Ibu, mau nanya boleh nggak, Bu? Ya, silahkan. Yang derajat kebebasannya itu kita nentuinnya berdasarkan apa ya, Bu? Kalau derajat kebebasan ada rumusnya. Oh. Nih, ya saya kasih contoh sekalian ya. Hmm. Nah, ini adalah contoh perhitungan chi-square ya, teman-teman ya. Jadi tadi kan, nah ini ya nilai derajat kebebasan itu adalah K min P plus 1. K-nya adalah ini, P-nya, nah ini P-nya kita boleh mau ambil berapa? Mau 2 atau mau 1. Ini sebetulnya nggak ada patokan sih, karena nanti kita cuma mau lihat angkanya di sekitaran ini. Itu nilai alfanya. Nah, untuk mencari nilai OF, ini ya, frekuensi observasinya. Kita kan sebelumnya punya data ya, misalkan ini nih. Kita ada data hujan 20 tahun. Besarannya adalah ini. Sorry, belum muncul ya? Belum, Bu. Nah, ini. Nah, tadi ini ya yang ditanyain. Nilai derajat kebebasan itu rumusnya adalah ini. Yang paling kita pilih adalah nilai P-nya. Karena nilai K adalah ini, P. Nah, ini P kita pilih yang tadi saya sebutkan, ini tidak ada patokan, kita harus memilih berapa. Yang penting nanti angkanya berada di sekitaran ini. Derajat kebebasannya. Lalu untuk nilai alfanya yang kita pilih. Gitu. Nah, untuk mencari nilai OF-nya, nah OF ini adalah observe frekuensi atau frekuensi yang terobservasi. Itu dilihat dari mana? Dari data kita. Nah, kita kan punya data kan? Misalkan di sini kita ada data dari tahun 93 sampai 2012 ya, 20 tahun. Ini adalah data hujannya. Ya, ini yang dibentuk logaritma in sama saya dibentuk log karena distribusi log normal. Nah, ini untuk memudahkan biasanya saya diurutkan dulu nih. Data terurut dari yang paling besar ke yang paling kecil atau dari paling kecil ke paling besar itu terserah, pokoknya diurutkan. Nah, ini adalah besaran observasinya. Misalkan, ini kan kita pertamanya membagi interval dulu ya. Interval ini untuk memberikan rentang, nilai rentang datanya. Misalkan di sini antara 52 dan 67, berapa sih frekuensi observasinya? Nah, kita lihat antara 52 dan 67 itu di mana? Nah, ini. Sorry, stasiun apa sih? Logaritmanya. Ini. Nah, yang ini. Dari sini antara 52 dan 67 ya. 52 dan 67 itu berarti mana? 52 dan 67. Kan berarti antara ini dan ini ya.
Berarti yang termasuknya adalah cuma satu. Terobservasinya berarti cuma ada satu. Terus misalkan ini yang kurang dari 51. Berarti kan ini ya, kurang dari 51 ya. Nah, ini biasanya saya hitung dulu. Di sini misal kamu boleh pakai rumus ya. Nilai yang di antara yang kurang dari 51. Berarti ini kan ya. Nah, ini adalah nilai OF-nya berdasarkan rentang ini. Sekarang yang kedua, misalkan antara 52 dan 67 berarti cuma ada satu kan? Antara 52 dan 67 cuma ini aja. Kamu tulis aja satu. Terus sekarang antara 68 dan 82. 68, 82. Berarti kan ini aja ya, 2 ya. Berarti ini adalah 2. Jadi lihatnya adalah besaran hujannya. Data besaran hujan berdasarkan sebaran pada interval ini. Gitu. Jadi siapa yang bertanya? Saya, Bu. Ya, Pak Riza. Gitu. Gimana bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Itu ya. Nah, kalau pada di analisis frekuensinya itu sendiri, kita lihat contohnya. Nah, ini. Kemarin kan kita sudah menghitung ya besaran hujannya berapa, hujan wilayahnya. Nah, ini yang kita hitung di analisis frekuensi. Misalkan yang pertama metode Gumbel. Nah, ini datanya, data tahunnya, ini data hujannya. Terus kamu hitung nih berdasarkan data-data ini. Tabel YT-nya, YNSN. Nah, ini adalah hujan periode ulangnya. Hujan 2 tahun, 5 tahun, 10, 20, 25, 50, dan 100. Ini rumusnya, berdasarkan persamaan ini. Jadi didapatkan berdasarkan metode Gumbel, X 2 tahun adalah ini. Gitu. Kalau log Pearson, belum ada contohnya. Kalau log Pearson, rumusnya yang tadi ya, intinya dilakukan perhitungannya seperti itu. Dan saya kasih contoh yang lain, ini belum lengkap ternyata. Nah, ini ya contohnya. Ini adalah contoh perhitungan, kalau ini masih pakai metode Hasper ya, kalau yang sesuai di buku kan ada metode Hasper. Tapi biasanya kita ini nggak pakai dalam analisis yang lain gitu. Jadi saya ganti tadi metodenya jadi ada 4. Nah, misalkan ini pada perhitungannya. Metode Gumbel. Perhitungannya adalah hasilnya itu mana nilai X-nya. Nah, ini. Curah hujan rencana berdasarkan metode Gumbel, X 2 tahunnya adalah ini. X 80 tahunnya adalah ini. Berdasarkan persamaan ini ya, rumusnya ya. Tuh. Kita cari dulu nilai XA-nya, YT, YN, SN, dan SD-nya berapa. Jadi kita dapatkan nilai X-nya untuk di metode Gumbel. Kalau metode log Pearson, nah ini yang tadi saya sebut. Kamu kan nanti butuh ya log XI, min log X pangkat 3 yang ini. Nah, kamu di sini aja hitung. Pertama kamu masukin curah hujannya berapa, terus masukin dalam bentuk log. Berarti kan tinggal log data ini. Log XA berarti rata-rata dari nilai XI yang ini. Lalu untuk menghitung SI, kamu butuh persamaan XI min XA kuadrat, maka kolom ini min kolom ini pangkat 2.
Untuk menghitung CS butuh log XI min log XA pangkat 3, berarti kolom ini dikurangi kolom ini pangkat 3. Nah, di sini sigma log XI bla bla bla. Berarti sigma itu jumlahnya. Ini kamu jumlahin dulu nih. Tuh. Jadi nanti untuk menghitung nilai SI udah nggak capek-capek lagi rumusnya. Kan rumusnya SI itu ini ya, akar bla 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 min N1. Nah, ini log X min log X A kuadratnya kan kita udah dapat di sini. Tinggal dibagi dengan N-1. N-1-nya juga saya di sini hitung sendiri nih. N-1 terpisah kolomnya. Tinggal dibagi kolom ini, dipangkatin 0,5. Karena akar itu pangkat 0,5 kan sama ya. Atau kalau kamu mau pakai persamaan di sini rumusnya SQRT ya, SQRT dalam rumus Excel itu boleh. Jadi intinya akar rumus ini hasilnya adalah ini, dapat nilai SI-nya. Begitu pula dengan CS. Ya, nilai CS adalah ini. Dari persamaan yang ini, teman-teman mendapatkan angkanya ini. Lalu untuk mencari nilai G-nya, nah ya tadi ini saya sebutkan ya di interpolasi. CS-nya dapat minus 0,16, sedangkan di sini nggak ada. Jadi 0,16 itu berarti di antara minus 0,1 sampai minus 0,2. Kamu nanti interpolasi pada periode ulang yang diinginkan. Dapat nih nilai. Untuk periode ulang 2 tahun, log X-nya itu adalah 2,16. Berarti ini kan log X2 nih. Berarti kita harus cari log X, nilai X2-nya itu berapa. Jadi jangan, ini belum selesai nih, log X itu hasilnya 2,16. Balikin dulu bentuknya ke dalam X, berarti 10 pangkat log X-nya ini. Hasilnya adalah 144. Gitu ya, semuanya dihitung dari 4 metode itu, nah kita resum. Nah ini hasilnya. Jadi perhitungan curah hujan rencananya berdasarkan 3 metode ini pada besaran 2 tahun dan 80 tahun, resumnya adalah ini. Nilainya itu nggak akan terlalu beda jauh kok. Ya, ini Gumbel dan Log-Pearson hasilnya adalah ini. Nah, nanti data ini mana salah satunya akan kita pakai, itu dimasukin ke parameter statistik dan diuji distribusinya yang tadi pakai metode apa? Chi-square dan Smirnov-Kolmogorov tadi. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Analisis frekuensi cuma sampai ini aja sih materinya. Ada pertanyaan? Coba on cam dulu biar saya lihat lagi nih teman-teman muka-mukanya. Ajis, ada pertanyaan Ajis? Enggak, Bu, cukup, Bu. Malik, Cukup, Bu. gimana Maila? Cukup, Bu.